di hotel ini aja cakep, udah sampai sana kamarnya kecil banget. Emang dasar kagak pernah nginep di hotel ya. Pas gue lagi jalan-jalan keliling kota, lah ini ada hotel ini bun, kata gue. Yang mana gue tahu, kata dia. Kan gue kesel banget, gedek banget gue kan. Maksudnya kalau gue tuh kalau liburan tuh gue nggak demen yang susah-susah gitu loh, Pur. Ya kan pengennya yang enak gitu. Makanya pas gue nyampe hotel ini, kok kata gue di lobi hotel kagak ada mobil, kagak ada lalu lalang, kagak ada apa, sepi banget kata gue. Oke, itu menurut Bunda Korla udah cakep banget, udah mewah banget, udah cakep banget. Pas lu jalan-jalan gue kata hotel banyak gede-gede. Ini ada hotel Grand Hyatt kata gue. Mana sih kata dia. Kan sundel kata gue ya kan. Udah gue ikutin tuh dia. Nah, kesan pertama gue lihat dia, gue ajak makan Cina. Entar dulu, belum. Kalau sepengetahuan gue katanya lu datang ke rumahnya dia dulu. Jangan sok tahu. Dia yang cerita. Enggak, itu hari ketiga gua ke rumah dia. Hari pertama gua ajak dulu makan Cina. Gua makan Cina. Dung. Dia makan banyak banget, Pur. Dan pakai tangan. Di rumah gue juga pakai tangan. Dia makan banyak banget. Gue dalam hati kecil gue kode-kodean sama si Maharani, gue bilang gini, "Mam, kayaknya dia lapar deh," kata gue. Iya. Karena maksud gue bukan kayak orang lapar yang wajar ya. Maksudnya kalau kita skip makan siang, makan sore, oh ya udah makan. Ini kayak orang yang nggak pernah ngelihat makanan enak. Oh gitu. Jadi udah makan lah apa aja. Apa aja. Restoran Cina sih ya, benar kan? Iya kan dia bisa makan kan, segala macam segala rupa. Karena memang dia biasa makan di situ. Gue chat Maharani, gue bilang, "Mam, kasihan banget ya Mam, makannya sampai begitu banget," kata gue gitu kan. Maksudnya ya kita tahu deh di mana orang mau selapar-laparnya orang juga kan makannya kan bisa kita takar nih. Gitu udah. Ngobrol, malamnya gue bilang sama Maharani, gue bilang, "Mam, gimana kalau kita kontrak aja si Korla?" Kata gue, "Gimana kita kontrak aja si Korla?" Ya kamu tanya aja dulu sama dia ada kontrak nggak gitu kan, karena kan sebelumnya dia banyak yang nyawer, gue kan nggak pernah tahu apakah ada hubungan kerja atau segala macam kan. Terus gitu udah gue tanya paginya, gue bilang, maaf nih, gue bilang gitu. Gue potong, gue komain. Kan biasanya, mohon maaf nih ya, kalau artis-artis viral kan nggak panjang biasa durasinya. Bisa gue cerita dulu nggak? Kalau cerita, sabar ya Bu ya. Saya pijitin ya Bu ya. Nggak apa-apa. Ibu emosian. Nggak apa-apa. Nah ada ceritanya lagi. Nggak langsung deal. Iya. Ya cerita Bu. Iya. Minum. Rumah mewah, minumnya air putih dari tadi gue. Nggak ada warnanya. Lu mau minum? Ada tadi nawarin ujung-ujungnya baca air putih cepet banget nyampenya. Nggak, kopi. Udah deh Udah, ya kan? Iya. Orson. Apa mana tuh tadi gue? Iya, gue tanya sama dia. Gue tanya sama dia dulu, maksudnya kan gue suka nontonin dia live, gue suka nontonin dia live, kan dia nggak mau di endorse, nggak mau duit, nggak mau apa. Gue nggak mau, maksud gue Capricorn lo tau kan orangnya nggak demen ditolak kan, gitu. Sama nih kita bintangnya nih. Ya kan kagak demen ditolak. Nah gue tanya, "Mam, gue ini dikontrak sama MS Glow." Gue bilang, "Gue tuh kerja sama MS Glow udah lama." Gue bilang gitu. "Ini gue mau nolongin elu nih." Gue bilang gitu. "Lu mau sampai kapan live ribuan orang yang nonton tapi lu nggak punya apa-apa?" Emang dia nggak punya apa-apa? Terus dia nangis. Oh, dia nangis? "Kok lu tahu gue nggak punya apa-apa ya?" kata dia gitu. "Ya iyalah Mak," kata gue gitu. Lu mau sampai kapan? Lu mau sampai kapan menghibur orang tapi lu nggak punya apa-apa? Gue bilang gitu. Terus dia cerita, "Iya nih, gaji gue sekian, udah dipotong ini, gue cuma dapat sekian, bla 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 bla." Terus gitu gue bilang sama Harani, "Coba tanya anak kantor dulu, karena dia tuh kan artis viral. Takutnya kalau artis viral sebulan 2 bulan, seminggu 2 minggu hilang namanya." Gitu kan. Dari tadinya mau dikontrak cuma 3 bulan. Lah kok 3 bulan dari gue datang, terus dia ke Jakarta habis dong kontraknya. Kita nggak sempat bikin apa-apa kan gitu. Jadi akhirnya dikontraklah 5 bulan. Oh, kontrak gitu. 5 bulan. Dengan gue yang dari bulan apa nih? Dari gue November kali ya. November, Desember, Januari, Februari, ya sampai Maret lah dia gitu kan. Jadi maksud gue nggak mau memberi secara cuma-cuma, karena gue 20 tahun karir gue itu gue nggak pernah dapat uang cuma-cuma. Jadi kalau Gun kerja, berarti dia ngasih gue sekian, gue harus kerja seperti apa? Benar. Enak kan? Jadi maksudnya nggak ada ungkit-ungkit, nggak ada berita-berita segala macam gitu. Jadi ya udah sesuai sepakatan aja gitu. Dan pada waktu itu dia juga langsung oke. Oh, langsung oke. Dia langsung oke. Ya udah deh, karena Ivan pernah bantu emak dulu main film apa segala macam, dia percaya sama gue, akhirnya ya udah jalan gitu. Nah, dia memang udah ada planning. Mungkin karena kontraknya gede kali ya. Buat gue untuk seorang Bunda Korla atau yang beredar-beredar yang di media-media gitu kayak bangsa apa tuh kurang lebih 1 miliar gitu.
Enggak sampai 1 miliar. Setengah miliar maksudnya? Iya, setengah miliar. Oh, cukup lah buat Bunda Korla. Dengan keterbatasan dia di luar negeri, keterbatasan bikin postingan, keterbatasan waktu postingan. Dengan Maharani ngomong gini, ya udah Bunda mau posting boleh, nggak posting juga nggak apa-apa. Sampai begitu Maharani. Oh. Gitu. Dan dia benar-benar pakai skincare itu. Ya karena dia nggak pernah perawatan juga. Ya. Gitu kan, dia benar-benar pakai. Pas gitu. foto mentas glowing banget gue lihat. Tapi sebelum ke situ, ya. Kan lu main ke rumahnya dong 3 hari kemudian kan. Lu katanya geli nggak mau makan di rumahnya karena di 3 hari 4 hari bawa amis rumahnya mah. Bawa amis rumahnya gimana sih? Gini ya, dia kerja malam sampai pagi. Siang udah capek banget. Gua rasa dia udah nggak ada waktu buat bebenah rumahnya. Benar, iya. Terus yang tadi gue bilang, misalnya contoh, dia beli daging 1 kilo, dia masak nih, itu selama seminggu tuh dia makan itu. Seminggu makan itu? Iya, dia nggak pernah jajan-jajan, nggak pernah Pur. Dia anget-angetin gitu? Dia anget-angetin, dia terakhir itu masak lele diapain gitu. Sampai tuh lele di... Ada lele di Jerman? Ada lele di Jerman. Dia mungkin pakai visa kali dari sini ya. Sononya gue juga nggak paham juga. Kesel banget gue. Sampai nggak banyak nggak percaya. Lu sering dibohongin orang gimana sih Pur? Orang gue cerita aja sampai lu nggak percaya. Kesel banget gue. Enggak, kalau misalnya mohon maaf ikan mas, ikan bandeng gue masih ikan lele kan bener-bener di Indonesia. Kan mungkin ada supermarket Indonesia Pur. Lah iya kan gue memang nanya doang kan nggak perlu emosi, sabar aja Pak. Asal lu jangan lu tanya tuh nama lelenya siapa, gue nggak tahu. Gitu. Dia habis masak lele. Jadi ya rumahnya tuh bawa amis berantakan sampai ada daun-daun masuk ke dalam rumah. Lah dia mau masakin gue mie instan. Lah gue mau ketalin aja kagak. Gue langsung muter otak dong. Makan restoran aja dah kata gue. Itulah yang makan restoran. Akhirnya makan restoran Indonesia gitu. Di Jerman ada tuh restoran. Jangan emosi lagi. Enggak ada emosi. Banyak restoran Indonesia banyak ya, banget gitu. Jadi ya sebenarnya gue nggak ngerti ya kedekatan itu tuh terjadi begitu aja sih Pur gitu. Dan lagi pula nggak ada telepon dari Indonesia. Oh, gue nggak pernah nawarin apa-apa selama di Indonesia apa segala macam, gue nggak pernah. Iya, maksudnya lu dari Indonesia, dia di Jerman telepon gitu segala. Nggak ada. Jadi orang selama ketemu di sana juga masih DM-an. Gue belum tahu nomornya dia. Oh, masih belum tahu? Belum. Oh, masih DM-an. Masih DM-an. Gue nggak tahu nomor dia berapa gitu. Dan sampai lu udah di Hamburg segala macam masih DM-an tuh? Iya, sampai situ akhirnya tukeran nomor. Gitu. Telepon. Ini interview apalagi di polisi nanya. Sampai detail banget ceritanya. Lu mau menit-menitnya sekalian. Apa gimana sih? Lu orangnya emosi. Bukan emosi gitu. Gue jadi kan kayak gue harus pasti gitu gue ngabarinnya. Gitu. Tapi rame ya. Nah, kedatangan dia di Indonesia. Nah, terus udah gitu ada di hari yang kedua itu, gue sama dia pergi ke Berlin. Awalnya dia mau cipoin gue. Cipoin gimana? Naik kereta aja, kereta cepet. Paling cuma setengah jam. Iya kan? Jangan naik kereta deh mah, ribet. Ntar kalau kita belanja apa-apa, ntar nenteng-nentengnya ribet. Sewa mobil aja. Lu tahu dari Hamburg ke Berlin tuh ternyata nggak setengah jam. Berapa? 4 jam. Itu. Sampai sana udah sore, pulangnya sampai malam banget. Pulang pergi berarti 8 jam. Iya, 8 jam. Emang sundel kan dia. Kalau gue naik kereta kan apa nggak gue lebih repot tuh urusannya. Iya kan? Jadi sepanjang jalan itu ya baru banyak cerita. Gue ngelihat dia heboh dan segala macam. Terus gue terlintas, gimana kalau di Jakarta bikin meet and greet aja Bun? Kan fans lu banyak kata gue. Kan lu punya lagu juga kata gue. Bikin show aja gitu awal mulanya. Dari situ lo ngobrol-ngobrol panjang segala macam. Datang dia ke Indonesia banyak pro dan kontra. Lu melihatnya gimana? Gue tuh kan pas dia datang hari pertama, gue tuh 2 hari sebelumnya gue berangkat umroh. Memang pas gue mau berangkat umroh tuh perasaan gue ini kayaknya bakal ada sesuatu yang besar terjadi, apa ya, badan gue kayak nggak enak gitu. Gitu. Ada gitu kan, karena ada sinyal-sinyal gitu. Ada sinyal-sinyal apa nih gitu, gue juga nggak tahu. Tapi ya udah kan masalah dia jadi masalah gue juga Pur. Iya. Ya kan, ya mau nggak mau, ya harus diselesaikan juga gitu. Tapi kalau gue sih bersyukur karena mungkin Allah baik sama gue. Gue punya hubungan pertemanan juga sama orang-orang yang mungkin berseteru dengan dia gitu kan. Jadi ya dengan power of tabayun, ya masalahnya satu-satu kelar sih gitu. Katanya bener nggak sih itu katanya settingan biar lu laku ini pertunjukannya sama Korla segala macam? Gila, nggak ada lah settingan. Ya kan gue nanya. Nggak ada sama sekali sama ini, sama ini. Nggak ada settingan. Emang bener-bener kontra. Memang pro dan kontra ya. Nggak ada settingan sama sekali. Nah terus lu lebih banyak tabayun, lebih banyak ya. Iya karena maksud gue di saat orang misalnya lagi marah, kalau gue ikutan marah kan makin gila. Lagi pula netizen juga makin seneng. Karena pada dasarnya aku nggak suka kalau orang itu bisa memberikan asumsi buruk tentang kita, padahal dia nggak tahu kebenarannya seperti apa gitu. Karena menurut gue the power of tabayun itu bukannya siapa yang benar siapa yang salah sih Pur, tapi menurut gue buat apa sih kita cari musuh, cari malah bikin
sesuatu yang jadi nggak bagus kan juga nggak enak. Sedangkan kita punya perusahaan, kita punya anak buah, kita harus banyak yang dipikirin. Banyak yang dipikirin gitu. Kalau kita hanya ngikutin ego, kita ikutin emosi kita, ya kalau orang yang lagi marah, kita ikut marah, ya kan bisa jadi perang. Gitu. Tapi kalau kita bisa sabar, kita nyelesain permasalahannya dengan kepala dingin, gitu kan. Lu tuh sebenarnya nyikapinnya gimana sih? Apa namanya, kontranya tuh macam-macam. Sampai bilang gila yang namanya, sorry ya, transgender gini-gini segala gitu. Gimana terus? Kalau lu ngeliatnya transgender. Sekarang gini Pur, gue berteman sama lu udah berapa lama? Lama lah, udah 20 tahun lebih? Iya, 20. Pernah nggak gue ngeliat? Hah? Belum Lu lihat dong, coba. Coba buka, gue pilih lihat. Lu laki apa enggak? Coba lu lihat. Belum pernah. Kan gue juga nggak syarat nih. Iya. Hah? Ngapain gue liatin kelamin orang? Iya. Hah? Sekarang gue ngeliat lu bentuk lu laki. Lu punya bini Fiona. Masa gue nggak percaya? Iya, bener ya. Terus gue suruh ngeliatin kelaminnya si Korla gitu. Gue cek pakai ini, kaca pembesar. Kamu ngapain nih? Iya. Iya kan, itu kan sesuatu yang private. Terus sekarang misalnya gini, sekarang aja nih Pur ya, di dunia ada orang, dia bentuknya laki-laki, tapi dia nggak mau dibilang laki-laki. Lu suka lihat nggak kalau di Instagram tuh, misalnya dia laki, tapi dia pengennya di her, dia pengen disebut perempuan. Ya lu harus menghargai dia perempuan dong. Iya. Gitu. Misalnya gue nih tumbuhan, ya lu harus menghargai, lu maunya gue Ivan ini laki atau perempuan, Ivan ini tumbuhan. Ya lu harus hargai bahwa gue ini tumbuhan. Gitu. Nah dia bentuknya perempuan, nenek-nenek, ibu-ibu begitu. Nah gue kalau ngeliat dia pakai celana sih, gue kagak pernah ngeliat batangnya, Pur. Lagi pula gue juga kayaknya kerjaan gue banyak untuk ngeliatin, mungkin gue cek apa juga gue kayaknya nggak ada kurang kerjaan, ngerti nggak? Lah orang lagi kencing aja gue nggak pernah ngintip kiri kanan. Lo mau ngapain? Iya. Urusannya. Iya. Ya, nggak maksud, ya jadi rame gitu loh yang kayak terus gitu. Terus gue gini, mana akte lahir lo? Mana akte? Lah mau ngapain sih Pur? Orang kita berteman. Yang penting kan buat bagaimana happy, enjoy. Nah, iya ya, dong. Bener, mau ngapain? Ngecek kelamin orang mau ngapain gitu? Mana coba berapa senti lo? Lu mau ngapain? Lu gue gila. Iya kan? Gitu. Oh, jadi ya nah, kalau menurut lo, dia laki apa perempuan? Ya kalau ngobrol sama gue ya perempuan lah. Nah ya udah, ngapain lo tanya gue? Gue laki apa perempuan? Nah ini gue bingung nih. Itu gue bingung. Iya. Tapi gue yakin. Bener gak? Iya bener ya. Tapi tadi yang lu bilang gue tumbuhan, gue percaya lu tumbuhan. Nah, ya, benar. Gue tuh sebenarnya sekelas umbi-umbian. Masih lucu lah ya Pur, lumayan ya. Iya Allah. Gitu Pur. Iya, jadi lu ya udah lu ajak sini segala macam. Tapi bener nggak sih di pikiran lu adalah di sini ada cuan untuk benda Korla? Cuan buat gue enggak. Karena ya ngapain gue harus makan uangnya Korla kan. Jadi ya gue bener-bener pure ngebantuin dia aja. Bener ya, selama 5 bulan loh kontrak itu emang buat untuk ya iyalah, gue kan bukan agency Pur, bukan bagian talent juga gitu kan, maksudnya. Mau nggak disebut promotor gitu? Iya kalau promotor ya mungkin iya gitu, tapi gue nggak ngambil 1% pun dari penghasilan dia gitu, karena memang semua buat dia. Semua buat dia gitu. Ya buat apa juga, buat gue juga. Iya. Dan bener nggak sih katanya gosipnya uang yang didapat katanya juga ini nggak dia bawa ke sana katanya. Jadi memang uangnya itu ditabung, karena kan dia ada keluarga juga di Medan, gitu kan. Dia punya keluarga di Medan, dia pengen beli rumah juga di Jakarta. Ya mungkin dia memikirkan, umur dia sekarang 48, dia memikirkan dia kan punya masa tua kan. Iya. Gitu, masa dia mau segitu terus umurnya kan nggak mungkin gitu. Jadi ya mungkin dia mikirin juga suatu saat kalau kontrak kerjanya sudah habis di sana, dia mau pulang ke Indonesia, dia punya rumah, masa tuanya juga enak gitu kan. Lu ceritain dong gimana katanya dia sempat nangis pada saat kerja. Nangis mulu. Nangis mulu. Masa jadi gua kasih tahu ya, nangis mulu? Gua kasih tahu ya, Korla itu kerjanya nangis mulu, apalagi kalau dia disuruh syuting. Jadi misalnya nih ya, kayak contohnya syuting iklan. Ya, syuting iklan nih. Kan syuting iklan kemarin itu syuting iklan talentnya gue sama dia. Gue sengaja gue bilang gue datang sore dah. Karena dia kan gampang capek. Ambil dulu dia habisin. Gue datang sore baru ngabisin gue. Kan itu gue ngalah nih. Daripada gue nunggu di set, gue tidur-tiduran ngapain, mendingan gue kan produktif di luar. Gue udah nyampe tuh jam 6. Dia lagi rebahan gitu kan, nungguin. Lah orang mau nyuruh dia mulai kan dia lebih galak dari orang ya. Jadi nungguin dia mood cakep, ngerti? Kayak syuting Baim Cilik, lu ngerti nggak? Iya kan? Kalau udah nenek-nenek gitu kan syuting Baim Cilik gitu udah. Kan dia kalau namanya skincare kan ada nyolek skincare-nya begini. Dari dia 1, 2 sampai 3 dia taruh mukanya dia. Suruh ulang lagi kan, dia masuk ke kamar.
Gue nggak mau syuting. Gue suaranya nangis kayak laki ya berarti Iya, dia ya? iya kan mungkin ada serak-seraknya Oh, juga iya, gitu. iya. Suka mancing-mancing kadang-kadang. Kadang-kadang suka mancing-mancing. Kan lu nangis. Betaria Sonata juga ada serak-seraknya. Lah kan Gila gua deh. kan nanya. Terus gue suruh ngecek lak-lakannya. Oke, nangis. Emang kalau perempuan nangis gimana? Iya kan? Gitu. Lu kan Dia masuk gitu. iya. Nggak ada suaranya, gitu kan bisa aja ya kan. Terus kata dia gini, Iya. Emang nggak mau syuting, Emang nggak mau syuting selain MS Glow kata dia. Selain MS Glow dia nggak mau syuting. Terus kata gue gini, nah lu lagi syuting MS Glow ini kata gue. Jadi dia diulang-ulang, dia kesel. Oh, dianggapnya itu bukan buat iklan. Bukan buat iklan. Oh. Gila nggak tuh? Nangis terus tiap hari. Ya tapi kan maksudnya gini ya, dia itu kan bukan tercipta. Kalau kita gini, kita ini jadi artis sampai sekarang itu kan kita ada fondasinya. Iya, ada basicnya ya. Kita punya cara untuk nyikapin. nyikapi.